Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 16 akan menjelaskan bagaimana pentingnya kita mengetahui stres akademik dan juga burnout. Ya, pada slide selanjutnya ini ada anggota kelompok yakni saya Syauqil Robi, Rahmadinda, selanjutnya Ade Ali dan juga Najwa Salsabila. Sebelum kita memasuki materi inti, kita harus tahu dulu kenapa tema ini penting, terutama untuk kita para akademika. Jadi, menurut Carvet, stres akademik muncul dari banyaknya materi yang harus dipahami dan kurangnya waktu untuk memprosesnya. Ya, sangat relate banget bukan dengan kita? Ya, gejala stres ini umumnya sulit tidur, cepat marah, sakit kepala, kurang fokus, hingga gangguan pencernaan. Bahaya banget kan teman-teman? Ya, stres dan burnout ini sering dialami mahasiswa karena tuntutan akademik yang tinggi dan waktu yang terbatas. Ya, kita merasakan sendiri bagaimana kita belajar dalam waktu yang terbatas, sementara banyak tugas-tugas ataupun materi yang harus kita pahami gitu. Bahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri stres akademik. Yang pertama yaitu reaksi fisik yang ditandai dengan munculnya kelelahan fisik seperti sulit tidur, sering merasa pusing, dan sering merasa cemas yang berlebihan ketika melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu ada reaksi emosional. Hal ini juga ditandai oleh munculnya reaksi individu dari perasaan yang merasa dirinya diabaikan dan tidak pernah merasa puas dalam melakukan hal apapun itu. Yang ketiga yaitu ada reaksi yang muncul dari perilakunya seperti sikap yang mulai berubah, agresif, dan sensitif ketika berbicara. Yang keempat yaitu ada reaksi yang muncul dari proses berpikir. Ini ditandai oleh adanya kesulitan berkonsentrasi, selalu berpikiran negatif terhadap semua hal, tidak memiliki prinsip arah yang jelas, dan tidak memiliki gambaran tujuan hidup ke depannya. Perlu kita ketahui juga ada beberapa ciri-ciri burnout. Yang pertama yaitu kelelahan fisik seperti sakit kepala, demam, sakit punggung, dan rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu ada kelelahan emosi seperti rasa bosan, mudah tersinggung, dan gelisah. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kelelahan mental seperti merasa tidak berharga, kurang bersimpati kepada orang lain, dan mempunyai sikap negatif terhadap orang lain. Faktor penyebab stres, faktor internal. Yang pertama adalah pola pikir. Mahasiswa yang tidak bisa mengendalikan pikirannya saat menghadapi situasi sulit cenderung lebih mudah mengalami stres. Sebaliknya, jika mahasiswa bisa mengontrol dan tetap tenang saat menghadapi tekanan, maka risiko stres akan lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Mahasiswa yang memiliki sikap optimis dan percaya diri biasanya lebih tahan terhadap tekanan dibandingkan mereka yang pesimis. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Jika mahasiswa punya pandangan positif, mereka bisa melihat masalah sebagai tantangan. Sebaliknya, jika cara pandangnya negatif, hal ini bisa membuat stres semakin parah. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama adalah pelajaran yang padat. Hal ini bisa memicu stres, apalagi jika mahasiswa merasa tidak punya cukup waktu untuk beristirahat. Yang kedua adalah tekanan untuk berprestasi. Mahasiswa sering merasa dituntut untuk meraih nilai tinggi. Tekanan ini bisa menjadi beban mental yang besar. Kemudian yang ketiga, dorongan status sosial. Mahasiswa yang berprestasi cenderung lebih dihargai dan dipuji. Sementara yang kurang berprestasi sering dianggap malas. Hal ini bisa membuat mahasiswa merasa tertekan. Faktor penyebab burnout. Faktor internal berkaitan dengan hal-hal pribadi seperti usia, jenis kelamin, dan kepribadian seseorang. Perbedaan itu tidak hanya dari fisik, tapi juga dari cara berpikir dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Semua hal ini memengaruhi cara seseorang menghadapi tekanan dan stres. Dan faktor eksternal adalah hal-hal dari luar diri kita yang bisa menyebabkan stres, seperti lingkungan belajar yang tidak nyaman, kurangnya kesempatan untuk berkembang, dan kurangnya dukungan dari orang sekitar. Selanjutnya, pandangan psikologi Islam tentang stres akademik dan burnout. Jadi dalam psikologi Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang tidak hanya terdiri dari tubuh dan juga pikiran, tapi juga ruh. Maka, stres akademik dan burnout itu bukan hanya dianggap sebagai gangguan mental, tetapi juga sebagai gangguan rohani dan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi pengingat gitu ya bahwa semua tekanan yang kita alami dalam kehidupan termasuk dalam dunia akademik masih berada dalam batas kemampuan kita sebagai hamba dan juga manusia gitu. Dengan kata lain, ketika kita mulai lelah secara fisik dan mental dalam menjalani perkuliahan, kita perlu berhenti sejenak, menata kembali hati kita. Sehingga psikologi Islam menawarkan pendekatan yang utuh, yang tidak hanya fokus pada solusi duniawi, tetapi juga mendorong kita untuk memperkuat hubungan dengan Allah agar hidup kita seimbang dan juga bermakna.
Selanjutnya yakni solusi preventif terhadap stres akademik dan burnout. Ada 7 poin untuk kita mencegah agar terjadinya stres akademik dan juga burnout. Ya, yang pertama yakni manajemen waktu dan prioritas. Kita harus mengetahui mana yang menjadi prioritas kita dan kita harus memprioritaskan yang utama itu adalah pola hidup kita yang sehat. Ya, yang kedua ini ada batasi paparan pemicu stres. Teman-teman harus identifikasi apa aja yang membuat teman-teman stres, entah itu pekerjaan, tuntutan ataupun hal-hal lain, dan kita harus membatasi itu gitu. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan fisik. Jadi selain pikiran, kita juga harus menjaga kebugaran tubuh kita, entah itu dengan makanan kita ataupun olahraga ataupun istirahat. Ya, selanjutnya ini kembangkan mekanisme coping yang sehat. Ya, kita harus membangun mekanisme coping yang sehat. Ya, karena itu dapat mengembangkan dapat dikembangkan dengan relaksasi seperti teman-teman yoga, meditasi ataupun apapun itu yang membuat teman-teman tuh relaks gitu. Ya, selanjutnya adalah jaga koneksi sosial. Ya, seperti kata agama, hablum minallah wa hablum minannas. Kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama teman-teman kita, keluarga kita ataupun kerabat kita. Tentu kita sebagai makhluk sosial perlu itu gitu. Nah, selanjutnya ini ada memperbaiki kebiasaan kerja. Biasanya untuk mengoptimalkan kebiasaan kerja biar terhindar dari stres, penting untuk melakukan istirahat teman-teman. Ya, istirahatnya harus teratur dengan tidak duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama kayak gitu. Ya, selanjutnya itu yang terakhir, kenali batasan diri dan cari bantuan profesional. Nah, penting buat kita tuh sadar akan hal itu. Apakah kita sedang berada di tanda-tanda awal stres atau enggak kayak gitu. Solusi kuratif terhadap stres akademik dan burnout. Yang pertama adalah memberikan waktu istirahat bagi tubuh dan pikiran. Dengan begitu, kamu dapat merasa bersemangat dan mampu berpikir jernih mengerjakan tanggung jawab yang ada. Kemudian lakukan hal yang kamu sukai. Melakukan hal yang disukai tentu akan menjadi mood booster tersendiri. Terus yang ketiga adalah buatlah sebuah daftar prioritas. Adanya daftar prioritas membantu kita fokus dan teratur menyelesaikan tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang positif. Bercerita tentang hal apapun kepada teman atau orang tua, ini bisa menjadi salah satu cara agar kamu dapat merasa lebih rileks. Kemudian yang kelima adalah aktif dalam bersosialisasi dengan orang di sekitarmu. Salah satu cara melepaskan stres yaitu dengan menghabiskan waktu berkumpul dengan orang-orang di sekitarmu. Kemudian yang keenam adalah belajar sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri untuk mengerjakan segalanya secara berlebihan. Kemudian yang ketujuh, melakukan kegiatan yang membuat kamu nyaman. Nah, sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa stres akademik dan burnout adalah tantangan nyata bagi mahasiswa yang muncul karena tekanan belajar dan kurangnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Burnout bukan sekadar rasa lelah biasa, tapi sudah menyentuh aspek fisik, emosional hingga mental dan bisa memengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Maka dibutuhkan keikhlasan, tawakal, serta kesadaran bahwa belajar adalah bagian dari ibadah. Perlu adanya keseimbangan antara manajemen diri dan penguatan spiritual agar proses belajar bisa dijalani dengan lebih tenang dan bermakna. Lalu mari kita refleksi bersama, apakah selama ini kita sudah memaknai proses belajar sebagai bentuk ibadah, bukan hanya tuntutan akademik? Dan ketika mengalami tekanan, apakah kita cenderung melalaikan diri atau justru mendekat kepada Allah? Semoga melalui pembahasan ini kita bisa lebih bijak dalam menyikapi tekanan akademik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.